Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di awal untaian kata, tiada kata yang paling indah melainkan puja serta puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci, yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Tidak lupa salawat beserta salamnya tercurah limpahkan kepada Nabi kita, khatamin nabiyina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabat, tentunya kepada kita sekalian selaku umat yang mudah-mudahan selalu istiqamah menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan seizin Allah kita bisa berkumpul kembali, yang insya Allah tempat yang Allah berkahi, yang Allah muliakan, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, ialah sholat isya berjamaah, dan juga nanti akan diteruskan dengan amaliyah yang mana sering ataupun memang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan, ialah sholat malam atau taraweh. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam salah satu hadisnya yang ditulis Al-Imam Muslim Ibnu Ajaz Al-Qusairi, diringkas menjadi Sahih Muslim. Kenapa? Karena isi kandungan hadisnya itu kebanyakan hadis-hadis sahih semua. Selanjutnya hadis ini juga diutarakan, ditulis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, atau sering kita familiar di telinga kita disebut dengan Imam Hambali. Mana yang lebih tua antara Imam Muslim dan Imam Ahmad bin Hambal? Jawabannya lebih tua Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Hambali meninggal pada tahun 241 Hijriah di Baghdad, Irak, sedangkan Imam Muslim meninggal pada tahun 261 Hijriah. Sehingga setelah 20 tahun meninggalnya Imam Ahmad bin Hambal, barulah diteruskan menyusul Imam Muslim rahimallahu taala. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Abdurrahman ibnu Sahr Ad-Dausi, atau sering familiar di telinga kita dipanggil dengan Abu Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua paroha. Kalau kita buka kamus besar bahasa Arab,
Arti makna daripada faroha itu haflatul urus, yang artinya pesta pernikahan. Apa maknanya? Orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana seorang pengantin bahagia ketika melaksanakan pesta pernikahan. Sehingga orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kata hadis Nabi ini, dia akan mendapatkan dua paroha, dua kebahagiaan. Mana satu di antaranya? Al-awalu farhatun hina yuftir. Yang pertama itu ialah berbahagia ketika saat berbuka. Ibu bapak, saya tanya, ketika buka bahagia tidak bu? Lihat kolak bahagia tidak? Lihat rendang bahagia tidak? Lihat es campur bahagia tidak? Alhamdulillah, itu membuktikan bukti kecil bahwa orang yang berpuasa dibalas oleh Allah kebahagiaannya di dunia berupa kebahagiaan ketika berbuka puasa. Mengapa dia dikatakan bahagia? Karena dia mau makan setelah seharian lapar dahaga, lapar di perutnya menahan rasa lapar. Kenapa dia dikatakan bahagia? Karena dia mau minum. Karena setelah seharian penuh menahan dahaga kering di tenggorokannya, haus. Akan tetapi kebahagiaan berupa materi itu kebahagiaan yang paling dasar. Mengapa? Karena kalau kita bahagia karena makan, ketika kita lapar makan, lapar pun hilang, bahagia juga hilang. Kita bahagia karena minum, ketika kita haus, kita minum, hausnya hilang, bahagia juga hilang. Akan tetapi bahagia yang paling amat luar biasa, yang paling agung, nanti ketika orang yang berpuasa dibalas oleh Allah ketika di yaumil kiamah. Hadirin, ibu bapak jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, orang yang sedang berpuasa puncaknya ketika dia sedang merasa kelaparan, sedang fisik pun sehingga menjadi lemah, itulah hakikatnya dia puncaknya itu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya ketika orang sedang sholat. Kalau orang sedang sholat, kapan ketika dekat dengan Allah? Hadis Muslim, aqrabu ma yaqulul abdimu rabbihi bahwa sajid. Orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah ketika sholat, fahuwa sajid. Dialah orang-orang yang sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktaru fihi du'a. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah gemar kepada hamba-hambanya yang suka bersujud kepada Allah. Karena Allah gemar, cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kening kepala yang menjadi tolak ukur kehormatan kita. Ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepala kita, kening kita pun ditaruh di lantai sebagaimana lantai menjadi tempat injak. Akan tetapi itu membuktikan bahwa kita di hadapan Allah, kita tidak ada apa-apanya, kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi farhatani, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Satu di antaranya farhatun hina yuftir, berbahagia ketika saat berbuka. Selanjutnya wasani, bagian yang kedua daripada kebahagiaan yang akan didapatkan orang-orang yang berpuasa itu ialah farhatun hina yalqa rabbah, berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi pertanyaannya, apakah iya kita akan berjumpa dengan Allah? Betul. Apakah benar kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu menjadi problematika pertanyaan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah jawab, cantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah beramal soleh. Artinya seorang muslim, seorang umat Islam
sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah, perintah-perintahnya, kewajiban-kewajibannya. Ketika kita melaksanakannya, itu bisa dikatakan kita sedang melakukan amal soleh, dan itu menjadi elat ataupun sababiah kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sesekali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrik dengan batu, musyrik dengan kayu, musyrik dengan berhala, musyrik dengan gunung, musyrik dengan guha, musyrik dengan pohon yang menjulang tinggi. Jangan. Kita senantiasa tanamkan dalam iman kita, dalam keyakinan kita, dalam rohaniyah kita, dalam lisan kita juga, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita di alam dunia mengerjakan amal soleh sebagaimana apa yang telah diperintahkan Allah berupa kewajiban-kewajiban kita selaku umat Islam, dan tentunya puncaknya kita nanti di akhirat ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan kepada kita. A'datu li ibadiyas sholihin, telah kupersiapkan untuk hamba-hambaku berupa apa? Kenikmatan-kenikmatan, pahala-pahala bagi mereka yang beriman kepadaku, kata Allah, bagi mereka yang takwa kepadaku, bagi mereka yang selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan olehku, kata Allah. Seperti apa? Mala ainun ro'at, tidak akan pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak akan pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin bashar, tidak akan pernah terlintas oleh hati nurani manusia. Begitu amat luar biasa agung nikmat yang akan dipersiapkan Allah untuk kita, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang menjalankan perintah-perintah Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan segala apa yang telah menjadi kewajiban kita, dan nanti puncaknya kita mendapatkan samroh, mendapatkan buah daripada apa yang telah kita kerjakan di alam dunia ini. Maka ada seseorang ulama menyatakan bahwa seperti apakah pahala, seperti apakah kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti? Ma khatara bi balik fal jaza'u falaysa kadzalik. Bila mana engkau membayangkan kenikmatan yang akan engkau dapatkan seperti A, maka bukan seperti A. Falaysa kadzalik. Bila mana engkau membayangkan kenikmatan yang akan engkau dapatkan nanti di akhirat, di surga ataupun di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, nanti itu seperti B kenikmatannya, maka falaysa kadzalik, bukan seperti B. Maka ini membuktikan bahwa begitu amat sangat luar biasa nikmat puncak daripada pahala yang akan diberikan Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tapi kita pernah mendengar ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi jannatin tajri min tahtihal anhar. Sebagaimana di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Maknanya apa? Ini membuktikan bukti kecil, contoh kecil daripada indahnya surga. Kenikmatan yang disiapkan untuk kita berupa surga itu sangat indah amat, sangat luar biasa. Sehingga Allah berikan spoiler, Allah berikan kisi-kisi ke kita bahwa di surga nanti itu sangat amat indah, yang kenikmatan itu tidak bisa dibayangkan oleh mata, oleh telinga, oleh hati kita. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah, ketika kita telah mengerjakan amal soleh, pasti nanti puncaknya ketika ajal kita menjemput kita, jadilah kita bagian daripada orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput pahala-pahala kita. Sebagaimana Allah taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, kata Allah. Jadi orang yang beriman itu ke surga bukan hal yang biasa.
Akan tetapi sebagaimana ibaratkan orang yang pulang kampung ke kampung halamannya, sebagaimana datuk nenek moyang kita Adam alaihi salam, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surgaku, masuklah engkau ke dalam kenikmatan-kenikmatan yang telah kusiapkan kepadamu, karena engkau telah memenuhi panggilanku, aku pun ridho kepadamu. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang dipanggil menjadi tamu kehormatan Allah, menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah menjadi tamu istimewa Allah. Terutama kita manfaatkan di bulan Ramadan ini menjadi amaliyah-amaliyah yang khususiyah, sebagaimana amaliyah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, sehingga kita pun akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia ketika di dunia, contoh kecilnya ketika berpuasa mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka, puncaknya yang paling besar itu ialah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong orang-orang tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian kultum singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.